Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Iqbal Mustaqim, mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam UIN Raden Fatah Palembang. Dalam kesempatan ini, kita akan berbicara tentang pendidikan dengan materi konsep dasar inovasi pendidikan dan globalisasi. Selamat mendengarkan, semoga menginspirasi. Selanjutnya, kita tahu bahwa pendidikan dalam perkembangannya, terutama perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, memberikan dampak perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai dimensi dari kehidupan manusia, baik dalam kehidupan ekonomi, sosial dalam masyarakat, budaya, dan juga pendidikan itu sendiri yang terus berkembang dari zaman ke zaman, dari kepemimpinan satu kepada kepemimpinan yang lain. Selanjutnya, perubahan tersebut menjadikan persaingan global, persaingan secara menyeluruh, sehingga perlu diupayakan peningkatan dan pengembangan kualitas terkait sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Sehingga apabila sumber daya manusianya berkembang, akan sejalan ataupun searah kepada zamannya, yaitu era globalisasi saat ini. Dalam hal ini, pendidikan sangat berperan penting dalam pengembangan sumber daya manusia, sehingga dengan adanya perkembangan tersebut, masyarakat dalam suatu bangsa akan mengalami peningkatan kualitas serta akan terlibat akan kemajuan zamannya. Kita tahu bahwa sebuah negara akan dikatakan memiliki kualitas yang baik apabila sumber daya manusia yang ada di dalamnya berperan penting dalam sebuah kemajuan, salah satunya dalam ranah pendidikan. Kemudian yang perlu kita bahas selanjutnya adalah arti penting dari inovasi tersebut. Dikatakan bahwa inovasi ini merupakan sebuah istilah yang sering kita dengar dalam ranah pendidikan. Adapun arti penting dari inovasi secara etimologi yang berasal dari bahasa Latin yaitu innovation, yang memiliki makna pembaharuan dan perubahan titik. Sedangkan kata kerjanya yaitu innovo, yaitu mengubah dan memperbaharui. Maka inovasi yaitu perubahan baru yang mengarah untuk menuju perbaikan. Dengan adanya inovasi, maka proses yang akan dititih adalah proses menuju kebaikan atau menjadi lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya, ada beberapa ungkapan tentang arti pengertian dari inovasi itu sendiri. Adapun penjabaran dari pengertian inovasi, yang pertama, menciptakan suatu hal yang baru. Jelas bahwa sebuah inovasi ini menggagas ide-ide yang telah dirancang sehingga mampu menciptakan suatu hal yang baru. Kemudian, inovasi dikatakan menghasilkan ide yang baru. Jelas bahwa sebuah inovasi itu adalah ide yang baru yang telah dibuat gagasan ataupun perencanaan yang matang sehingga ide yang akan diterapkan itu mampu menyongsong perkembangan suatu inovasi itu sendiri. Menghasilkan alat dan metode yang baru. Jelas bahwa sebuah inovasi mengacu kepada produk ataupun outcome dari apa yang telah dicanangkan. Yaitu salah satunya adalah menghasilkan alat dan metode yang baru untuk menyongsong perkembangan inovasi, terutama ranah pendidikan. Kemudian memperbaiki sesuatu yang pernah ada. Jadi sebuah inovasi itu mampu memperbaiki sesuatu yang ada yang sekiranya kurang, dirasa kurang dalam pengembangannya sehingga dilakukannya inovasi dalam ranah pendidikan. Kemudian selanjutnya, konsep dasar inovasi ini yang perlu kita ketahui adalah paradigma yang ada di dalamnya. Paradigma pendidikan dalam inovasi pendidikan yang pertama adalah paradigma
pengajaran, yaitu pendidikan yang terjadi di ruang sekolah ataupun di ruang kelas yang diadakan saat proses pembelajaran. Proses pendidikan dalam kelas merupakan proses pembelajaran awal. Pendidik sebagai narasumber atau mentransfer berbagai ilmu, atau kita kenal dengan transfer of knowledge, yaitu transfer tentang pengetahuan ataupun stimulus awal tentang materi apa yang akan dipelajari. Kemudian paradigma pembelajaran lebih memperhatikan peserta didik. Ini masuk kepada paradigma pembelajaran ini terfokus kepada peserta didik, di mana pendidik tidak hanya sebagai narasumber, akan tetapi lebih daripada itu, pendidik berperan penting seorang fasilitator yang memfasilitasi peserta didik dalam proses pembelajarannya, sehingga tujuan pembelajaran bisa dicapai secara efektif dan bisa berdampak kepada mempersiapkan peserta didik dalam hidup bermasyarakat. Selanjutnya, paradigma yang ketiga adalah paradigma proses belajar. Nah, menarik di sini harus kita gali informasi tentang paradigma proses belajar ini. Karena pada kajian ini adalah mencari ataupun menggali aspek-aspek belajar secara keseluruhan, baik di lingkungan formal maupun non-formal. Sehingga hal ini prosesnya cukup panjang. Kita gali dari proses perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran, dan setelah pembelajaran, baik itu formal maupun non-formal. Baik sebuah pembelajaran yang diterapkan di ruang kelas maupun setelah dari ruang kelas, mereka mengerti apa itu tentang proses pembelajaran. Sehingga hasilnya akan terlihat selagi mereka mengabdikan diri kepada masyarakat. Selanjutnya, konsep dasar inovasi pendidikan dan globalisasi. Yang perlu kita tinjau, yang pertama adalah tujuan inovasi. Tujuan dari inovasi pendidikan adalah menumbuhkan target, efisiensi, efektivitas, dan relevansi pada sasaran peserta didik. Jelas bahwa sebuah inovasi haruslah efisien, memperhatikan waktu, biaya, dan tenaga yang dikeluarkan haruslah efisien. Efektivitas jelas harus memenuhi standar ataupun target-target yang akan dicapai, serta relevansi. Relevansi ini adalah masuk kepada zamannya atau masuk kepada saat dilakukannya inovasi itu harus relevan dengan keadaan yang ada. Keadaan real saat itu haruslah dengan cara inovasi yang seperti ini, begitu. Kemudian selanjutnya, arah inovasi pendidikan. Yang di sini ada 3 yang menjadi arah dari inovasi pendidikan. Yang pertama adalah invention, yaitu penemuan berkenaan tentang sebuah hal yang baru dan mampu beradaptasi terhadap hal-hal yang telah muncul sebelumnya. Jadi di sini mengambil yang baru tetapi tidak meninggalkan yang lama yang sudah baik sebelumnya, begitu. Kemudian selanjutnya adalah invention yang telah kita bahas tadi. Selanjutnya adalah diffusion, bahwa inovasi pendidikan itu dikatakan diffusion dalam artian penyebaran gagasan atau ide yang baru dari sumber ke pengguna terakhir. Jadi berjalan, berproses. Diffusion ini merupakan proses dari inovasi pendidikan itu sendiri. Kita sebarkan gagasan-gagasan yang kita canangkan kepada pengguna terakhir. Maksudnya berkelanjutan dari inovasi ini, selanjutnya kita serahkan kepada yang lain untuk dikembangkan lagi, diinovasikan secara berkala. Kemudian yang ketiga adalah adoption, yaitu penyerapan dari berbagai tahapan yang penting dalam menerapkan inovasi pendidikan. Di sini adoption ini harus kita telateni, harus kita sadar dalam melaksanakan inovasi pendidikan ini. Apa-apa yang perlu kita serap dari tahap-tahapan itu kita perhatikan. Sekiranya nanti kita akan melakukan inovasi selanjutnya dalam kesempatan lain, ataupun inovasi kita ini dirancang secara berkala. Kita melihat dalam prosesnya, kita sadar betul bahwa di dalamnya ini merupakan tahapan-tahapan yang penting yang harus kita lampaui
selagi kita melaksanakan inovasi pendidikan. Dikatakan bahwa tujuan dari proses pendidikan itu ialah kebahagiaan manusia itu sendirinya. Seorang pembelajar akan merasakan kebahagiaan tersendiri saat dia belajar. Sekecilnya, seminimal mungkin kebahagiaan itu bisa dirasakan sendiri, lebih luas lagi kebahagiaan itu bisa dirasakan orang terdekat, masyarakat, serta negara merasakan manfaat dari proses pembelajaran itu sendiri. Kemudian selanjutnya, sasaran inovasi pendidikan meliputi peserta didik, kurikulum, sarana dan prasarana lingkungan sosial. Jadi yang harus diinovasikan adalah peserta didik, bagaimana cara mengelola peserta didik, bagaimana cara mengolah pembelajaran, terus kemudian meningkat lagi kepada kurikulum, bagaimana kurikulum ini menjawab urgensi, menjawab masalah-masalah yang ada sehingga kurikulum mampu diinovasikan dengan mengikuti perkembangan zamannya. Kemudian sarana dan prasarana sebagai pendukung proses pembelajaran ini juga harus diinovasikan dalam sebuah inovasi yang sekiranya mendukung proses pembelajaran. Kemudian lingkungan sosial. Lingkungan sosial tidak kalah penting dari sebuah inovasi pendidikan karena lingkungan sosial sebagai wadah ataupun ranah dalam berinovasi di ranah pendidikan ini. Tentunya dari semua yang kita bahas bahwa sebuah rencana ataupun sebuah perjalanan itu akan adanya masalah. Berikut masalah inovasi pendidikan. Yang pertama adalah kualitas. Kualitas ini berfokus kepada, bisa kita gambarkan dengan kurangnya jumlah tenaga pendidik. Jadi banyak pendidik tetapi kualitas yang ada hanya sedikit yang mumpuni ataupun yang profesional dalam bidangnya, seperti guru yang tidak memiliki kompeten di dalamnya sehingga memaksakan diri untuk mengajar. Ini kan menurunkan kualitas pendidik tersebut. Kemudian selanjutnya adalah kuantitas. Berbicara kuantitas, bisa kita contohkan, bisa kita menarik contoh dalam meratakan kesepakatan untuk belajar. Semisal kita melakukan negosiasi kepada peserta didik, kapan harus belajar ini, kapan kita mengalokasikan waktu untuk materi ini, itu solusinya itu menciptakan sistem pendidikan yang dapat menampung peserta didik dari berbagai daerah yang sebanyak-banyaknya. Jadi di sini tidak adanya batasan ataupun sekat untuk belajar dari manapun, dari keterbelakangan keadaan apapun bisa mengikuti proses pembelajaran. Di sini kita ciptakan hal itu sebagai inovasi sebuah pendidikan, bahwa kita tidak adanya membeda-bedakan ras, suku ataupun segalanya. Kita tampung semua sehingga proses pembelajaran ini terasa berinovasi, menjalankan sebuah inovasi tersebut. Kita ciptakan hal itu. Kemudian efisiensi. Dengan keterbatasan dana, waktu, tenaga, kita harus efisien dalam mencapai sebuah inovasi pembelajaran. Kita harus maksimalkan yang ada, waktu yang ada, tenaga yang ada, biaya yang ada, kita harus maksimalkan dalam berinovasi. Sehingga hal tersebut tidak menjadi faktor untuk kita berinovasi. Dengan fasilitas yang ada, yang sudah ada, kita maksimalkan fungsinya, kita maksimalkan dalam pengolahannya. Itu sebuah motivasi harus senantiasa efisiensi. Kemudian relevansi. Kita contohkan bahwa sebuah inovasi pendidikan haruslah memiliki relevansi. Harus kita gali apa-apa yang belum relevan kira-kira terhadap zaman sekarang. Kalau kita tidak melihat relevansi dengan keadaan sekarang, ini merupakan masalah yang sangat kuat, yang sangat mengganggu dalam inovasi pendidikan. Seperti belum adanya kesesuaian antara materi ajar pada proses pembelajaran dan kurikulum yang dicanangkan oleh pemerintah. Terkadang sebuah materi ajar ini tidak relevan dengan apa sih yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk mempersiapkan kehidupan dalam masyarakat. Ini terkadang sebuah pembelajaran itu hanya tekstual, akan tetapi tidak kontekstual. Sebuah pembelajaran hanya menerangkan apa, tidak menerangkan kenapa harus belajar itu. Apakah hal itu penting dalam kehidupan, apakah hal itu bisa relevan dengan kehidupan sosial masyarakat nantinya. Ini sebuah masalah yang perlu kita inovasikan.
perlu kita pungkas masalah-masalah tersebut sehingga inovasi pendidikan bisa berjalan secara berkala dan berkembang setiap mengalami kemajuan setiap saat begitu. Itulah inovasi pendidikan, masalah dari inovasi pendidikan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk inovasi pendidikan itu sendiri. Berbicara bentuk inovasi pendidikan, di sini pemateri kami akan menyampaikan 2 yang bisa kita terapkan tentang bentuk inovasi pendidikan. Bisa kita kenal, bisa kita gali informasi tentang bentuk inovasi ini sendiri. Yang pertama adalah top-down model, bahwa model ini dikatakan sebuah inovasi pendidikan yang diciptakan oleh pihak tertentu dari atasan, terus diarahkan untuk pengimplementasiannya diarahkan pada bawahannya. Contoh, perundangan Kemendikbud Risdikti ataupun keputusan pemerintah lainnya yang sudah mencanangkan sebuah gagasan, sebuah inovasi, sehingga dalam pengimplementasiannya diserahkan kepada bawahannya. Kita seorang guru ini merupakan bawahan dari sistem. Jadi kita inovasikan gagasan-gagasan yang telah ada. Sebisa mungkin kita cover atau kita kemas secara bijak sehingga inovasi tersebut bisa berjalan, bisa terimplementasi dengan baik, serta mendapatkan hasil yang efektif dalam proses pembelajaran. Kemudian, model yang kedua yang harus kita kenal dalam bentuk inovasi pendidikan ini adalah bottom down model. Dalam hal ini disebutkan bahwa model inovasi pendidikan yang berasal dari bawah kemudian dilakukan untuk meningkatkan dalam mutu pendidikan. Nah, jadi bottom down model ini adalah sebuah gagasan yang telah diolah, yang telah dipikirkan kembali sehingga gagasan ini ditujukan kepada pengimplementasian langsung. Ini bisa menopang mutu pendidikan. Model inovasi ini berlandaskan pada ide kreasi dan inisiatif seorang pendidik. Nah, di sini dikatakan bahwa seorang pendidik haruslah memiliki inovasi. Misal ada stimulus dari keputusan pemerintah tentang inovasi, seorang pendidik hendaklah kreativitas, hendaklah berkreasi dan inisiatif penggerakan. Kita harus bergerak dalam sebuah inovasi, kita kembangkan, kita cover secara baik, sehingga nantinya setelah kita mengolah ide-ide gagasan, kita cetuskan, kita terapkan kepada proses pendidikan, sehingga proses pendidikan itu berjalan dengan efektif, dan tujuan pembelajaran akan dicapai juga secara efektif. Mungkin ditekankan di sini bahwa bentuk inovasi ini haruslah kita laksanakan, bahwa sebuah inovasi itu membuahkan perubahan, membuahkan perkembangan, bahwa perubahan itu dikatakan mulai dari hal terkecil. Nah, itu kan sebuah perubahan. Mulai pendidik tadi katakan seorang bawahan, akan tetapi bisa merubah keadaan mulai dari hal terkecil. Kemudian yang kedua adalah perubahan mulai dari diri sendiri, yaitu diri sendiri. Kita sebagai seorang guru, sebisa mungkin kita profesional dalam mengajar, sehingga kita menimbulkan inovasi yang baru dalam mendukung proses pembelajaran. Kemudian faktor yang ketiga yang menjadi faktor perubahan adalah mulai dari sekarang. Nah, karena kalau tidak sekarang kapan lagi kita mencanangkan inovasi-inovasi yang bisa menjawab masalah-masalah yang ada zaman sekarang dan merupakan urgensi dari inovasi pendidikan ini. Harus sesegera mungkin kita merancang inovasi, kemudian selanjutnya kita terapkan, dan muaranya nanti kita kembangkan, kita turunkan kepada yang lain, sehingga inovasi ini berjalan secara berkala, dan hasilnya nanti ke depannya akan runut, akan menghasilkan sebuah kebaikan dari perubahan itu, karena berubah itu sejatinya menjadi lebih baik. Oke, selanjutnya terakhir, inovasi pergerakan berarti. Saya Iqbal Mustaqim, mahasiswa magister Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Cukup sekian yang dapat disampaikan tentang konsep dasar inovasi
pendidikan, dan globalisasi. Semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.